yang sedang viral di media sosial. Supir truk nyasar ke pemakaman setelah ditumpangi dua gadis cantik. Pulang saya diikutin ada dua cewek untuk penumpang turun ke Bawen, kok malah saya untuk kuburan. Selamat malam kerabat Netmer, saya Arman. Malam hari ini Gajah Mada Group Channel datang di Makam Bulu Desa Pringsari. Dan seperti Anda tahu, viral di sosial media, di TikTok, di portal berita online, bahwa ada kejadian di mana sebuah truk nyasar ke sini setelah ditumpangi oleh dua wanita cantik. Sudah ada Mas Febri dan ada Pak Edi. Pak Edi ini kebetulan warga sini ya Pak ya. Mungkin bisa bercerita lagi Pak tentang kejadian itu. Itu kejadian kan bukan malam ya Pak, pagi ya Pak? Ya. Kejadian itu lebih tepatnya tanggal 14 September pukul 6:30 kurang lebihnya. Jadi itu udah benar-benar pagi sekali, banyak aktivitas warga yang sudah dimulai. Seperti itu. Nah, asal mula kejadian tersebut diawali dari truk yang mengirim material ke bendungan terbesar Asia atau Jagung, di mana truk itu posisinya setelah bongkar bersamaan dengan 5 truk kawannya. Kemudian setelah bongkar mereka melakukan perjalanan pulang, yang mana keempat rekannya tersebut beristirahat untuk mampir ngopi dan sebagainya. Kemudian salah satu sopir yang bernama Edi Subroto itu melakukan perjalanan terlebih dahulu. Oh, misah berarti ya? Misah. Jadi itu sempat misah. Kemudian dapat kabar bahwasanya si Edi sudah sampai di kuburan. Jadi cerita itu si Edi merasa ditumpangi kedua wanita, yang mana rasanya si Edi tersebut ditumpangi dari Polsek Karangjati. Oh, yang lampu merah pertama ya, mau masuk ke area sini ya? Iya, benar sekali. Polisi itu ya Pak? Ya, padahal truk itu belum sampai sana. Jadi masih di area Prenghapus, yang mana di salah satu daerah area Prenghapus. Itu gimana respon masyarakat? Iya, jadi ceritanya dari arah Prenghapus sampai sini itu warga udah pada keluar semua, karena katanya itu klakson nggak berhenti-berhenti. Sebenarnya warga sini udah geram. Itu udah ada salah satu warga yang mana rumahnya bagian belakang itu sedikit terkena dari truk itu, yang pas di tikungan kita mau masuk awal ke kuburan ini. Sudah geram mau narik ke sini, taunya berhentinya di rumah atas sebelum masuk ke kuburan tadi. Tapi ternyata kalau kok nggak ada truknya. Jadi warga kemudian turun, dilihat dengan kondisi seperti itu, warga nggak jadi geram. Dan itu Pak Edi sendirian Pak? Itu sendirian. Ya, jadi ada sempat warga yang melihat bahwasannya Pak Edi Subroto itu kayak orang bicara di dalam itu. Pernah ada yang cerita seperti itu, warga yang sebelum sampai sini. Itu cerita bahwasanya Pak Edi Subroto kayak ngedumel, ngomong-ngomong sama orang tapi nggak ada orangnya gitu. Dan sempat berhenti di sebelum masuk gapura masuk desa dusun sini. Itu katanya di situ ada warung, yang mana Pak Edi Subroto itu dibelikan rokok oleh dua wanita itu. Tapi memang ada warungnya? Enggak. Apa tuh Pak? Itu ada tower air, kemudian yang sebelah sampingnya itu ada TPS. Oh, tempat sampah. Ya, kemudian kalau cerita mistis lainnya yang tidak ada bukti nyatanya, menurut cerita-cerita orang itu, kemudian pengalaman warga sini ya, turun yang mengalami ya, itu memang banyak kejadian yang mungkin itu wajar karena memang di teman-teman seperti ini. Itu ada salah satunya pernah ada cerita, katanya ada sosok seperti hewan, kurang lebihnya seperti anjing, warnanya hitam. Kemudian hewan itu bisa memanjat pohon dengan cepat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kejadian-kejadian yang lainnya yaitu semacam ketika ada orang mau meninggal, ada petanda seperti letusan. Kemudian yang kedua ada suara keramaian. Kemudian ada juga sosok seperti hewan kecil atau anak-anak itik, ayam dan sebagainya. Itu warga pernah menemukan, mengambil dan dibawa pulang. Kemudian yang mengambil hewan tersebut sakit dan sembuh ketika hewan itu dikembali.
kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam, tapi sebelum saya masuk ke dalam, saya mau tanya dulu ke Mas Febri nih. Mas Feb, ada statement nggak nih fenomena yang lagi viral ini? Ya memang benar ya yang dialami sama Pak Edi ya. Memang di belakang itu di batuan itu ya. Itu kalau yang saya lihat itu adalah rumah ya Mas. Untuk rumah yang sangat bagus. Tapi dua wanita itu apakah Ada di sini. sekarang pun? Ya, dari tadi kita sampai sini ya. Sosok tersebut sudah ada di batu itu. Dan memang ya kalau yang saya lihat ya memang di kawasan ini memang sangat banyak sekali ya. Kalau gitu kita coba langsung aja melusuri makam Bulu di Desa Pringsari, Pringabus ya Pak ya. Mari. Oke, kerabat Netmer, sekarang saya sudah mulai masuk ke area makam. Dan seperti yang mungkin Anda juga sudah dapatkan informasinya di sosial media, kalau dua wanita cantik itu minta turun di dua batu ini. Permisi, assalamualaikum. Dan seperti yang tadi Mas Febri sempat jelasin waktu opening, bahwa dua batu ini itu layaknya sebuah rumah yang indah, yang bagus seperti istana, dan dua wanita yang numpang ya di truknya Pak Edi ini juga katanya hadir di sini. Permisi, assalamualaikum, tidak niat mengganggu. Cuman kalau mau kasih interaksi juga nggak apa-apa sih Mbak, biar kita tahu eksistensi Mbak. Oke. Nah, menurut cerita, dua batu ini dikira oleh Pak Edi ya, driver truknya itu sebagai tanjakan Bawen, area Bawen lah. Terus diterusin ke sana itu terminal Bawen. Jadi bisa dibayangin ya, ini untuk teman-teman Semarang, Salatiga sekitarnya pasti paham betul gimana bayangannya gitu loh. Terus ini masih ada bekas. Ini bekas ban truknya tuh. Tapi bener aja sih, karena tadi dijelasin kan kejadiannya itu tanggal 14 kan, kalau nggak salah 14 September. Jadi masih minggu-minggu ini. Tuh dua, kanan kiri. Bisa dibayangin gimana PR-nya buat evakuasi truk tersebut. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Tuh ternyata masih sampai bawah, terus ke bawah. Assalamualaikum. Kalau di logika ini tuh kan berarti udah keluar ya, bannya udah keluar ya dari cor-coran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum.
mulai sedikit deg-degan. Saya mulai masuk. Bismillah. Dari sisi kiri di rumah ini, di makam yang ada rumahnya ini, seperti ada yang berbisik. Dan sekarang saya sudah masuk, memang belum full sampai ke dalam-dalam. Tapi barusan dari sisi sebelah kiri ada yang berbisik. Assalamualaikum. Tidak niat mengganggu, mohon maaf. Hanya ingin tahu seperti apa di sini. Sebenarnya makamnya juga nggak begitu luas sih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah kanan ada suara. Dan teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya kemampuan indigo, boleh komen di kolom komentar apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan dari gambar yang ada di kamera. Kalau mungkin aku kurang begitu bisa ini ya, maksudnya kalau syuting gini tuh multitasking cuy. Jadi aku ngerasain atmosfernya sambil fokus di gambar. Jadi nggak mudah tuh buat bisa ngerasain dua hal itu gitu loh. Rasa yang muncul nyata di indraku sama gambar yang terekam kamera gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Permisi. Dan makin ke belakang tuh masih ada, tapi for sure ini tidak benar-benar luas gitu loh. Ya mungkin layaknya makam di desa yang cuman satu dusun. Ya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini udah paling ujung dari makam Bulu, desa Pringapus, desa Pringsari Pringapus ya pokoknya situ ya. Anda bisa cek sendiri secara geografis. Dan sono, maaf ya, amit-amit saya tunjuk tangan, amit-amit, itu daerah sono itu udah jurang. Pohon jati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mulai deg-degan, mulai panas. Ini anginnya kenceng, tapi hawanya panas, rek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara anak ayam. Dari belakang ada suara anak ayam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada pohon lumayan gede, tapi ya biasa aja. Maksudnya mungkin kalau misal kita compare dengan beberapa makam sebelumnya kayak Desa Kemangi atau apa, ini biasa gitu. Tapi kenapa bisa kemudian sampai ada truk nyasar? Sebenarnya maksudnya apa gitu loh. Terima kasih. Oke ya. Lingkungan makam saya rasa sudah cukup. Tapi ada satu yang tadi disampaikan sama Pak Edi bahwa turun itu ada bendungan dan jalannya dari, saya nggak tahu, kita cobain deh. Nah, kalau tadi udah muter, saya nggak tahu sih, tapi tadi kayaknya sempat ngobrol kalau lurus doang mas gitu. Jadi mari kita coba lihat. Tapi aku rasa nih ya, selain rasa linglung takut dari Pak Edi Subroto, driver truknya itu masuk ke makam, hal lain yang katanya kan sampai dia nangis tuh, itu ya karena ini bahaya banget gitu loh. Ini kalau misal tidak ngerem, tidak disadarkan gitu, tidak diselamatkan, ini ya fatal gitu loh rek. Masuk jurang, bisa dibayangkan kan apa yang terjadi kalau misal truk masuk jurang, yang meninggal. Nah, jalan ke bendungannya itu di bawah makam. Jadi sisi kiri itu tadi kan makam yang kita ini ya apa explore, ke bawah itu bendungan. Permisi. Ada sesuatu dari pohon sebelah kiri. Saya merasakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Nanti mungkin bisa ngobrol ke Mas Febri. Rasulullah. Permisi. Assalamualaikum. La ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Itu bendungan nih rek. Ya Allah, bismillah. Semoga aku gak kuanen dulu ya. Kadang tuh aku juga ada rasa takutnya kalau misal aku dianggap kuanen sama bangsa alus gitu loh rek. Kalau misal dianggap kuanen gitu kan pasti aku nanti dikerjani balik gitu loh.
Sungai Pamali Juwana. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bendungannya, pohon pisang, sawah. Saya nggak tahu kalau siang hari seperti apa. Dan sekarang saya sudah mulai berjalan di atas. Ada suara langkah kaki, dan bukan hanya 1-2 langkah, tapi seperti rame-rame gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula. Nah, itu bendungannya. Mau agak lama di situ, tapi jujur saya agak sedikit takutnya karena saya takut kalau tiba-tiba ada energi lain yang kemudian mendorong atau gimana. Walaupun ya itu main di pikiran saya sendiri ya, tapi maksudnya dari truk aja itu bisa nyasar ke sini gitu loh. Tapi macem-macem lah pikiranku sekarang tuh kayak yo wedi ya wangi. Tapi maksudnya saya takut dijorokin sama makhluk astral. Udah, itu alasannya nggak berani lama-lama di bibir bendungan. Gak usah gengsi lek ngakoni wedi. Karena maksudnya gini, ya itu bendungan gitu loh, bahaya juga ya kan. Kalau dijorok no kok gak meninggoy. Oke, jalan cepet aja kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Pohon yang tadi aku ngerasain sesuatu yang beda. Febri, tanya aja.
Reko sore. Ini tanjakannya emang ekstrim banget. Oke, kita sambar Mas Febri. Mas Feb, ini ekstrim sih Mas, tanjakannya ekstrim banget. Aku nggak bisa bayangin gimana itu truk itu bisa sampai drivernya nangis ya, karena emang ekstrim banget. Oke Mas Feb, coba aku turunin dulu cahayanya biar nggak ini. Ya cukup ya. Oke kerabat netwer, saya sudah ketemu Mas Febri. Di belakang persis adalah dua batu besar yang menjadi tempat turunnya dua wanita cantik tersebut, yang katanya dilihat sama Pak Edi Subroto sebagai driver truk yang nyasar ke sini. Itu adalah daerah Bawen, tanjakan Bawen. Terus daerah sono tuh yang makam itu adalah daerah terminalnya gitu. Pertanyaannya Mas Febri, tadi di opening juga Mas Febri sempat mention bahwa dua batu ini itu adalah seperti istana, rumah yang bagus. Bahkan dua sosok wanita itu juga ada di sini. Banyak sekali pertanyaan kayak kenapa dia nunut ya ibaratnya ya. Nunut truk tersebut gitu loh. Kepentingannya apa Mas Feb? Ya, sebenarnya gini ya Mas ya. Kalau seseorang kayak diikutin, terus dilihatin sama sosok-sosok yang kasat mata gitu ya. Yang sebenarnya kalau menurut saya itu adalah satu keuntungan. Ya ada segi untungnya, juga ada segi apa ya, nasib gitu ya. Apes gitu ya Mas Febri bilang gitu. Apesnya karena gini, kita yang namanya manusia ya, kalau dilihatin sama sosok-sosok seperti itu kan pasti takut gitu kan. Itu kalau dari segi apesnya ya. Kalau dari segi bejo ya, atau untungnya itu biasanya kebiasaan itu orang yang habis ditumpangi, diganggu sama makhluk-makhluk gaib gitu ya Mas. Kebiasaannya itu biasanya itu pasti besok harinya pasti akan apa ya, kayak mendapatkan rezeki yang nggak disangka gitu. Jadi kalau menurut saya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi apakah ada niat mencelakai Mas Feb? Melihat dari segi jalan itu, ini kan jurang gitu loh Mas Febri. Ya, kalau sosok beliau ya, ini sosoknya pun masih ada. Sosok beliau itu kalau menurut saya nggak ada niatan untuk mencelakai, bahkan apa ya, mengganggu itu nggak ada Mas. Beliau hanya kayak apa ya, kayak numpang. Karena kan ini sosok tersebut ini kan sebenarnya ya Mas ya, itu seringkali keluar dari sini, maksudnya keluar dari area sini. Entah itu ke luar daerah gitu. Termasuk tadi dibilang 30 menit dari sini itu ada sendang apa gitu ya. Itu kan numpangnya dari situ. Jadi sebenarnya sosok beliau itu seringkali keluar dari area sini gitu. Oke, pertanyaan lagi Mas Febri. Kalau tadi disebutkan bahwa sebenarnya aktualnya ya, itu numpangnya bukan di lampu merah Pringhapu sana, bukan turun di Bawen sana, tapi kenapa citra yang ditampilkan kepada Pak Edi itu seperti itu? Ya. Atau ngepasi aja atau gimana nih Mas? Enggak, gini Mas. Seringkali saya bilang ya Mas, kalau sosok-sosok gaib itu mengelabui kita itu dari melalui pikiran. Jadi sosok tersebut kayak mengelabui kita dari pikiran, khususnya Pak Edi ya. Itu jadi kayak apa ya, yang dilihat itu jalan yang besar yang mudah dilewatin gitu Mas. Jadi
Pak Edi pun sebenarnya nggak ada rasa ragu gitu. Jadi memang apa ya, sosok tersebut memang mengelabui Pak Edi dari pikiran dan penglihatan itu, Mas. Ya, mungkin ini boleh di cross check nanti ke Pak Edi lagi ya, Pak Edi masyarakat sini, karena jadi banyak sekali tumpuk-tumpukan logika di otak. Pak Edi driver ini kan tidak tahu kalau itu numpangnya di Sendang. Terus statement muncul bahwa itu numpang di Sendang, siapa gitu. Mungkin nanti kita cross check ke Pak Edi ya. Tapi dari Mas Febri sendiri nih, makam itu menurut saya tidak terlalu besar. Bahkan kalau misal kita compare dengan beberapa perusulan yang ada di makam, termasuk juga seperti makam di desa mana namanya tuh, di Kendal tuh loh Mas, Makam Kemangi, makam Kemangi, kemudian makam yang ada di Dadap Ayam, turun ke bawah itu kan kita juga eksplor 2 makam. Makam ini sih terasa biasa saja, walaupun memang sesekali itu dari omongannya Pak Edi ada anak ayam atau apa, itu saya dengar ada suara anak ayam, pitik, suara pitik gitu loh. Terus habis itu diturun waktu ke bawah ini, saya mendengar ada bisikan dari makam pertama yang ada rumahnya itu Mas, di pojok gitu. Bisikan seperti apa, Mas? Bisikannya itu seperti apa ya, kayak gitu tapi panjang, dan saya bisa ngerasain kayak di pojok situ gitu loh, di pojok sebelah sini gitu, bukan yang gerambang ya, tapi kayak sudutnya itu terfokus banget bahwa itu suaranya dari situ gitu. Jadi gini Mas, dari kita awal tadi ya Mas ya, sebenarnya kanan kiri kita itu sudah banyak sosok ya Mas, sudah banyak sosok itu. Jadi kita seperti kayak kalau orang itu kayak apa ya, kayak dilihatin terus gitu Mas. Kanan kiri itu jadi sepanjang jalan sampai sana pun, sampai sana itu kanan ada kiri sosok, ada sosok semua Mas. Dan sosok itu rapet gitu. Dan kalau yang di makam itu ya, makam pertama itu tadi Ya ada rumahnya, itu yang saya tangkap ya, yang kayak ngebisikin Mas Arman itu sosok laki-laki. Iya, karena aku rasa suaranya bukan seperti suara perempuan yang melengking, itu bukan gitu, tapi suara yang berat lah ibarat gitu, sosok laki-laki. Terus waktu turun ke arah bendungan itu, sisi sebelah kiri ada pohon lumayan besar, saya nggak tahu itu pohon apa, tapi mungkin kayak semacam pohon waru gitu kali ya, atau mungkin kerabat Nightmare yang lihat bisa di cross check lagi itu pohon apa. Tapi saya jelasin di situ tuh seperti ada yang berbeda, dalam artian tuh kayak ada angin tapi anginnya panas. Terus firasat saya itu kayak ada sosok besar gitu loh pas dibalik, bukan dibalik, kayak nangkring di atas ya, di pohonnya gitu. Jadi yang saya rasakan ya Mas, yang saya rasakan itu dari daerah sini sama daerah yang udah di bendungan itu itu energi auranya itu, hawanya itu sudah beda Mas. Kalau yang di sini, kalau yang saya rasakan itu kayak mengayomi gitu. Oh, yang makam sini malah mengayomi gitu ya. Terus kalau yang di bendungan itu kayak gimana ya, orang ke situ pun bawaannya itu takut terus gitu. Kayak jadi sosok-sosok yang ada di sana itu kayak menyerang manusia yang datang ke sana situ ya. Tadi waktu sampai ujung bendungan ya cuma dapat gambar beberapa detik doang sih, habis itu saya mundur karena takutnya kalau misal kesenggol sosok astral atau gimana kan malah bahaya ya Mas ya. Gitu. Oke, tapi kalau dari bendungan sendiri mungkin Mas Febri ada hal yang apa ya, bisa dirasakan atau enggak? Apakah juga ada kaitannya dengan kejadian yang viral itu atau tidak? Ya. Kalau kejadiannya sama yang viral itu yang driver kesini itu nyasar. Kalau menurut saya yang nggak ada campur tangan yang dari bendungan itu. Jadi murni dari sosok yang mohon maaf ya ada di sini ya. Itu kalau saya
saya menyebutnya itu sosok peri, Mas. Mas Febri, mungkin bisa digambarkan ya sosok dua yang ada di Batu ini yang kebetulan menjadi penumpang di truk itu. Waktu itu secantik apa, kemudian berdandan seperti apa, terus di compare dengan sosok aslinya yang ada di sini. Ya, kalau pada waktu itu ya Mas, kalau yang saya lihat sosoknya itu ya seperti manusia biasa gitu. Cuma parasnya cantik sekali gitu. Paras cantik itu sama yang sekarang ya Mas, itu nggak beda. Oh, jadi memang dalam wujud aslinya sebagai peri pun juga memang cantik. Memang cantik, iya. Walaupun yang saya tangkap itu usianya udah tua ya Mas, tetapi dari dulu memang wajahnya itu nggak keriput, nggak ya tetap cantik, tetap cantik. Dan itu dua memang Mas. Kalau yang saya lihat 3. Oh, 3. Ada 3. Yang di sini ada 3. Ada 3. Tapi yang numpang itu 2. Kalau secara pakaian beda. Kalau pada malam hari ini itu memakai kayak keben, terus memakai sampur itu kayak selendang gitu, kayak gitu. Terus ini kayak pakai apa ya, mahkota, mahkota tapi enggak yang besar sekali, enggak. Tapi ini waktu ada kayak gelang, gelang juga ada. Waktu kejadian pakai seperti manusia biasa. Baik, kerabat Tetmer, itu tadi eksplor dari makam bulu ya di desa Pringsari. Kita tutup dulu deh. Thank you. Selamat malam, selamat menonton. Saya Arman, saya Febri. Kita pamit. Thank you. Pak Edi, ada satu pertanyaan Pak. Kalau Pak Edi Subroto, driver truk tersebut ini ngerasanya gitu ya bahwa penumpang itu tuh dari lampu merah Pringapus, kemudian turunnya di Bawen, bagaimana muncul statement bahwa itu sebenarnya naiknya dari Sendangwaru? Jadi itu seketika kejadian di sini, kemudian polisinya datang ke sini, kemudian memerintahkan mungkin anggotanya untuk mengecek CCTV di bagian Karangjati yang semua keterangannya beliau menumpang dari Karangjati, kemudian dicek pada sekitar pukul tersebut, tapi ternyata tidak ada mobil yang lewat di situ, mobil tersebut lewat di situ. Kemudian dicek lagi dari arah Jeragung, CCTV yang ada di jalan-jalan arah Jeragung ke sini itu juga dicek, bahwasanya kemudian mobil itu berhenti di Sendangwaru itu tadi, daerah Sendangwaru. Oh, oke. Jadi artinya melibatkan investigasi yang bener gitu ya Pak ya, bukan hanya katanya ya. Iya. Tapi jadi, memang ada pengecekan CCTV tadi ya. Itu polisi langsung menyuruh anggotanya untuk mengecek CCTV yang terkait. Oke. Terima kasih Pak Edi penjelasannya. Saya rasa penasaran dan tadi ya kecamuk logika yang di pikiran kita masing-masing bisa terjawab bahwa fenomena ini telah diinvestigasi juga oleh kepolisian dengan mengecek CCTV. Penasaran dengan Sendangwaru? Kira-kira apakah bisa kita eksplor? Ada misteri apa di sana? Boleh komen juga kalau misal memang di situ cukup menarik. Terima kasih, Pak Ed. Mari.